that could love me and never leave my side. And I've run for many miles trying to get away from the things I'm afraid of and everything inside. Aduh, bosan banget. Teman-teman, main sesuatu yuk. Ayo. Mau main apa ya? Gua ada ide. Bagaimana kalau kita main ABC 5 dasar aja? Pada setuju nggak nih? Setuju. Oke. Kalian udah pada siap belum nih main ABC 5 dasarnya? Siap dong. Biar ada tantangannya. Gimana kalau kita tebak-tebakan pulau yang ada di Indonesia? Contohnya Papua atau Maluku? Boleh juga tuh. Beda. Kita langsung main aja ya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Hurufnya S. Cepet. Pulau Songgala. Pulau Sebesi. Pulau Sangiang. Pulau Sangihe. Pulau Sepupu. Pulau Sumatera. Akhirnya habis. Ya elah, baru juga disebut. Guys, habis main ABC 5 dasar ini, gue jadi keinget tugas Bu Nisa deh. Gimana kalau kita buat sekarang aja? Wah, iya juga ya, keburu kelupaan gue. Boleh tuh. Sebelum kelupaan beneran. Oke, ayo. Mumpung kita pada ngumpul nih, kita kerjain bareng-bareng aja. Yuk, ini ya. Jadi, Alkisah di Indonesia, Pulau Sumatera bagian barat. Telah terjadinya peristiwa Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1838 di wilayah Minangkabau. You should watch this movie. The movie starts. Much of our future depends on the way we use this medium of communication, for its influence on thinking and action is tremendous. Jadi yuk. Ini gue ngeluarin duit pertama. Udah. Ini ya, gue bagiin tutup mata pada. Udah, gaskan. Ayo dari gue dulu. 3 deh, 5 deh. 1. Gua 2, salah lu semua. Duluan ya. Pagi ini, angin terasa berbeda, seperti tanda akan ada perubahan yang besar. Adat ini sudah lama bertahan, tuanku. Sepertinya akan ada bisikan yang membuat kita akan diguncang. Kaum Padri seperti membawa hujan di tengah panas. Dan mereka ingin menghapus kebiasaan kita. Mereka ingin menyebut kita sesat karena tidak mengikuti isyarat Islam. Apakah kaum adat akan hancur, tuanku? Hanya karena sekelompok mereka menganggap benar? Tapi bagaimana dengan nasib kami, tuanku? Kita hanya ingin hidup tenang di tengah ini semua. Adat dan syariat, mana yang kita pegang? Padri menerapkan ajaran Islam dengan tujuan memurnikan kehidupan masyarakat Minangkabau dari pengaruh adat yang menyimpang. Kita sudah terlambat jam, kita harus bertindak. Target ini tanahnya harus kembali pada syariat. Tapi bukan dengan kekerasan. Kami ingin menegakkan agama, bukan menghilangkan adat. Itu tidak seperti biasalah. Kaum adatnya terlalu menyimpang dari agama. Kita harus bereskan itu. Mereka tidak akan bisa menentang kita. Jika kita bersatu, semua akan tunduk jika itu kebenaran. Tapi kita harus ingat, perang ini bukan hanya dari orang dalam. Belanda juga akan ikut.
datang. Perang ini bukan soal tentang agama dan adat, tapi tentang kebebasan dan tanah. Aku ada ide. Bagaimana jika kita membuat surat pertemuan antara kaum adat dan kaum Padri? Oke. Sebaiknya aku segera kirimkan ini. Tuanku, ini ada surat. Isi suratnya yaitu pertemuan kaum Padri dan adat. Bagaimana? Apakah Tuan setuju? Baik, saya setuju. Baiklah. I find it a little difficult to say what the subject matter of the seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. Minangkabau adalah tanah yang kaya, tapi mereka terpecah. Kaum adat dan kaum Padri saling bertentangan. Kita hanya perlu menunggunya. Bagaimana kita memanfaatkan ini? Biarkanlah mereka bertarung. Setelah itu, kita tawarkan perdamaian dengan harga yang sangat mahal tentunya. Langsung aja kita perayain aja nggak sih, Kapten? Ide yang sangat bagus itu. Belanda menggunakan politik adu domba The Fight at Impera dalam Perang Padri. Belanda pun ikut campur dengan menggunakan siasat adu domba tersebut untuk melemahkan keduanya. Pertemuan dan persatuan kaum adat dan kaum Padri ini terjadi pada 11 Januari tahun 1833. Kita tidak bisa menunggu lagi nih Receh. Jika kita berdiam diri, maka tanah ini akan hilang. Apakah kita harus benar-benar menghancurkan adat yang sudah ada seperti negara kita? Apakah syariat lebih penting daripada adat? Syariat itu suatu jalan hidup yang benar. Adat suatu jalan yang benar. Jadi kita tidak boleh bodoh. Kita harus saling mendengarkan. Adat itu adalah kita. Tapi jika syariat adalah jalan yang kita pilih, itu adalah benar. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Adat harus hidup dalam syariat, bukan di luar itu. Jika kita bersatu, kita bisa berperang dengan Belanda. Apa yang terjadi pada kami, Tuanku? Perang ini siapa yang menang, siapa yang kalah jika semuanya hancur? Kita berperang demi kebenaran, Rara. Tidak ada yang pernah menginginkan kehancuran seperti ini. Saudara-saudaraku, mari kita membersihkan pemimpinan dari kesesatan seperti tumbuh karang iblis itu. Mari kita bersatu melawan para Belanda. Serang! Loh, Sialan, Kapten! Mereka bersatu! gak ada pilihan lain. Sebaiknya kita berpecah. Oke. Mau kemana kalian? Mereka. Tuanku, mereka hilang. Mana di para Belanda? Beraninya ngumpet-ngumpet. Mana mereka ya? Aduh, kemana ya? Dia gak tahuan nih. Tak dapat tangkap. Saudara-saudaraku, bantu aku! Saudara-saudaraku, ini para Belanda telah ditemukan. Tolong, Kapten! Cepat bawa Muhammad Sahab sebelum ia mati. Asingkan dia dari sini. Sabar, Kapten, aku turun dulu. Dasar nggak pribumi. Dan
mah. Akulah Belanda, sang penguasa Nusantara. Dampak bagi kolonialisme Belanda, adanya penguasaan wilayah. Belanda berhasil menguasai wilayah Sumatera Barat setelah jatuhnya kerajaan Pagaruyung. Belanda menganggap Perang Padri sebagai kemenangan besar meskipun harus berjuang keras. Dampak bagi masyarakat lokal, yang pertama, persatuan melawan penjajah. Awalnya konflik antara kaum Padri dan kaum adat, namun akhirnya persatuan terbentuk untuk melawan penjajah Belanda. Yang kedua, pengasingan pemimpin. Tokoh besar seperti Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke berbagai daerah, hingga akhirnya meninggal dunia. Yang ketiga, kerugian besar, terjadinya banyak korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Kita tidak